Selamat datang di video edukasi saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Fidelis Suryo Aja Nandito, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data beserta penerapannya di MySQL Workbench, dan kita akan melakukan sedikit praktek kecil pembuatan database minimarket. Oke, yang pertama ada sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program database management system yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel tersebut. Salah satu contoh database yang bisa dieksekusi di MySQL Workbench adalah contoh seperti ini, yaitu penjualan barang, penjualan transaksi, lalu supplier, dan pembayaran dan pembeli. Mereka semua menjadi satu database dikarenakan mereka mempunyai relationship atau saling berhubungan dengan yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti utama dari video kita kali ini. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita mengaktifkan XAMPP. Di sini saya sudah mengaktifkan XAMPP, Apache, dan MySQL agar koneksi kita tetap terhubung. Lalu kita coba masuk ke MySQL Workbench, dan di sini saya sudah membuat model baru, dan disinilah kita akan membuat suatu database minimarket. Di database minimarket ini biasanya kita melihat ada karyawan. Nah, di sini kita akan membuat karyawan. Kita namakan saja karyawan. Di karyawan kita ada beberapa karyawan. Untuk membedakan karyawan kita harus membuat nomor karyawan agar tentu saja di database nantinya tidak tertukar antara nomor yang satu dengan nomor yang lain. Tentu saja kita juga akan menambahkan beberapa hal yang lainnya juga. Oke, data type kita adalah integer. Kenapa integer? Karena nomor karyawan adalah spesial dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan integer sendiri merupakan salah satu data numerik yang bisa kita gunakan. Kita akan integer 15, lalu di sini kita aktifkan primary key dan non-null, di mana primary key sendiri merupakan salah satu inti di mana nomor karyawan itu adalah hal yang spesial. Jadi kita harus membedakannya dengan yang lainnya. Lalu kita akan membuat nama karyawan. Di sini sudah tertera varchar. Kita aktifkan non-null. Non-null sendiri bisa diartikan jika kita mengisi database dan kita tidak mengisi misalkan nama karyawan, artinya di database kita nanti akan bernama null, yang artinya tidak ada isinya. Oke, selanjutnya ada alamat karyawan. Di sini kita akan mengaktifkan 00 juga. Lalu nomor telepon. Di sini kita anggap saja nomor telepon karyawan memiliki 2 nomor telepon di setiap individunya. Jadi kita akan membuat phone 1 dan phone 2. Di sini varchar 15 dan di sini varchar 15. Oke. Kita aktifkan saja non-null dan non-null. Di sini kita sudah bisa melihat, sudah membuat database karyawan yang berisi nomor karyawan, alamat karyawan, nama karyawan, alamat, dan nomor teleponnya, nomor telepon 1 dan 2. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel untuk customer atau pelanggan. Di customer ini kita juga akan memasukkan nomor customer agar kita dapat menghitung
setiap customer yang datang ke minimarket kita dan membedakannya. Walaupun namanya sama, tetapi nomor dari customer itu akan berbeda. Dan juga primary key, karena unik. Lalu nama customer, kita aktifkan saja non-null. Terus lalu alamat dari customer tersebut. Lalu kota, pos. Oke, jangan lupakan untuk mengaktifkan non-null juga. Lalu, nah, jika salah satu customer memiliki kartu member, maka menyediakan database di mana customer yang memiliki kartu member dapat mengisinya. Tapi itu tidak harus, jadi non-null kita nonaktifkan. Di sini kita sudah bisa melihat kita sudah mempunyai dua database, sub database, tapi mereka sepertinya tidak bisa terhubung. Maka dari itu, kita akan mencoba menggunakan one relationship one to many, di mana karyawan di sini dan customer, karena customer itu banyak dan karyawan harus menyediakan waktunya untuk berbagai macam customer, jadi kita memulai dari customer lalu ke karyawan. Di sini nanti akan ada yang namanya nomor karyawan, di mana ini akan berisi nomor karyawan yang akan melayani customer tersebut. Selanjutnya, jika sudah ada karyawan dan customer, tentu saja kita akan membuat tabel yang berisi mengenai pemesanan. Di pemesanan ini kita juga akan membuat nomor transaksi agar berbeda. Lalu di sini kita akan mengaktifkan integer dengan 15 data menjadi primary key dan non-null. Oke, selanjutnya di transaksi. Apa sih yang biasanya kita butuhkan? Oh iya, tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi itu penting. Kalau misalkan nggak ada tanggal transaksi, pastinya kita akan kebingungan. Nomor transaksi ini, tanggal transaksinya berapa? Jadi kita harus memasukkan tanggal transaksi. Lalu yang kedua, status. Status ini berfungsi sebagai apakah transaksi ini sudah dilaksanakan ataupun belum. Lalu kita aktifkan saja non-null. Lalu kita coba perbesar saja. Dan di sini karena pemesanannya banyak dan customer banyak, maka kita akan menggunakan many one to many. Lalu di sini akan tersedia nomor customer dan nomor karyawan, di mana nantinya nomor customer dan nomor karyawan akan tertera di pemesanan juga. Selanjutnya, ketika kita memesan suatu barang, pastinya kita akan mencoba untuk membayar, ya bukan? Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pemesanan. Tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ini terdapat nomor invoice atau nomor pembayaran. Sama saja. Kita buat menjadi 15 data. Menjadi satu bagian menjadi primary key dan non-null karena nomor tersebut unik. Lalu selanjutnya adalah tanggal
pembayaran. Tanggal pembayaran di sini kita masukkan sebagai date dan non-null. Lalu selanjutnya jumlah keseluruhan dari transaksi kita. Di sini saya akan menggunakan tipe data desimal karena ada kemungkinan jumlah dari transaksi mencapai koma. Jadi 12 dan koma, dan angka di belakang koma ada berjumlah 2. Non-null juga. Kita akan menghubungkan pembayaran dengan customer. Nantinya di sini akan tertera juga siapa pembayaran ini dilakukan oleh siapa, dengan nomor customer berapa, dan dengan karyawan berapa. Oke. Setelah mencapai tahap ini, sebenarnya sudah selesai. Tetapi kita melupakan salah satu hal terpenting, di mana dari manakah kita mendapatkan produknya? Kita melupakan satu hal, supplier. Di supplier ini, kita juga akan membuat relationship mulai dari pemesanan, lalu ke detail pemesanan, lalu ke produk, dan ke nama suppliernya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kembali detail pemesanan. Di detail pemesanan ini terdiri atas kuantitas pemesanan, berapa banyak produk yang dipesan oleh customer, integer, tapi bukan merupakan primary key dan non-null. Lalu selanjutnya ada harga per produk. Kita akan menggunakan desimal dengan perkiraan 12 angka dan 12 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Sorry. Lalu di sini kita akan menyambungkan kembali kita akan menyambungkan kembali dan kita pemesanan. Sepertinya ada yang sedikit terlupa, di mana saya lupa menambahkan nomor transaksi. Nomor transaksi sebagai primary key, integer 15 dan voila. Kita harus menyamakan juga pelaksanaan tingkat pelaksanaan. Setelah detail pemesanan, tentunya kita juga harus membutuhkan salah satu hal paling penting, yaitu produk. Database produk ini penting juga. Kita membuat nama tabelnya itu produk, lalu kode produk seperti biasa, tipe datanya integer 15, primary key non-null. Selanjutnya ada nama produk, varchar non-null, lalu kita menyediakan jenis produknya non-null juga, lalu merek produk non-null, dan selanjutnya ada harga produk. Harga produk ini sama,
kita akan menggunakan desimal karena akan ada kemungkinan bahwa harga tersebut mencapai desimal, jadi kita memperkirakan saja. Ini nonu. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah stok per produk. Di sini cukup unik data tipenya. Kita akan menggunakan small integer. Kenapa kita menggunakan small integer? Karena jumlah stok produk tidak mungkin mencapai koma, dan integer sendiri merupakan data numerik di mana merupakan angka bulat atau nilainya bulat, tidak boleh kurang dari 0. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan produk, lalu selanjutnya kita akan menghubungkan detail pemesanan dengan produk. Sepertinya ada sedikit kesalahan. Kita akan menyambungkan produk ke detail pemesanan. Detail pemesanan ini, detail pemesanan dan produk akan saling berhubungan, dan semua ini akan berhubungan. Tapi ada satu hal yang kita lupakan, yaitu supplier. Supplier hanya menjual barang ke kita saja, yang artinya ketersediaan supplier hanya ada satu, tidak kurang dan tidak lebih. Hanya ada satu supplier yang akan menyuplai produknya ke minimarket kita. Oke, pertama ada nama suppliernya, kita akan menggunakan var, kita akan menggunakan tipe data varchar. Di manakah varchar dengan 45. Kita akan menjadikan nama supplier ini primary key karena tidak ada lagi supplier yang menyuplai barangnya ke kita selain satu orang ini. Alamat, lalu phone number, dan kita mengandaikan dia memiliki dua nomor HP. Dan kita akan menyambungkannya ke sini. Dan kalian akan melihat database ini adalah miniatur database sebuah minimarket di mana terdapat karyawan, customer, di mana karyawan akan melayani customer melakukan pemesanan dan pembayaran. Dan pemesanan ini akan memiliki detail pemesanan yang lebih kompleks, lalu akan dikirimkan lagi ke database produk, dan di database produk ini akan dikirimkan supplier agar supplier mengidentifikasi produk mana saja yang melakukan pemesanan dan produk mana saja yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan save model terlebih dahulu. Database minimarket. Oke, database minimarket telah dibuat. Lalu, bagaimana jika kita ingin melihat di local PHP MyAdmin bentukan tabelnya? Pertama, kita harus melakukan ekspor terlebih dahulu. Forward Engineer HCL create script.
Lalu kita akan namanya database minimark. Lalu kita finish, dan di sini kita sudah mendapatkan scriptnya. Lalu kita akan mencoba untuk mengaksesnya melalui phpMyAdmin. Kita akan melakukan impor data tadi yang telah kita buat. Lalu kita akan impor. Di sini ada minimarket database. Oops. Nah, di sini sudah terdapat database yang telah kita buat. Mari kita lihat. Pertama, karyawan terhadap nomor karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon 2, dan siapa saja customer dan nomor karyawan yang ada. Lalu selanjutnya ada customer, nomor customer, nama customer, alamat, kota, kode pos, dan kartu member jika ada. Lalu pembayaran, nomor invoice, tanggal pembayaran, jumlah customer, dan customer melakukan transaksi dengan karyawannya. Lalu pemesanan, nomor transaksi, tanggal transaksi, status, dan segalanya. Lalu untuk produk, kita ada kode produk, nama produk, jenis produk, merek produk, harga produk, dan jumlah stok produk. Selanjutnya ada nama supplier, alamat, font 1 dan font 2. Oke, sampai di situ saja video sistem basis data berdasarkan MySQL Workbench. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan see you guys in my next video. Bye bye.